Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman mistis saya di Gunung Cikuray. Simak video ini sampai selesai. Perjalanan ke Gunung Cikuray ini adalah yang kedua kalinya bagi saya. Pertama kali ke Cikuray, saya hanya bertiga dengan 2 orang teman cewek saya. Tapi kali ini saya pergi dengan rombongan, 12 orang jumlahnya. Karena kami naik pada saat libur panjang, maka Gunung Cikuray pun sangatlah ramai. Jadilah kami terbagi menjadi 2 tim. Tim pertama terisi 6 orang berjalan duluan untuk mencari tempat camp di sekitar pos 7. Kenapa kami berniat camp di pos 7? Karena summit ke puncak hanya 5 menit. Grup kedua terdiri dari 6 orang, juga termasuk saya. 2 diantaranya baru pertama kali naik gunung, yaitu Inui dan Sandi. Dengan trek yang aduhai, kami berjalan selangkah demi selangkah untuk melalui pos-pos di Gunung Cikuray itu. Nah, sampai di pos 6 itu sekitaran jam 5 sore. Cuaca mulai sedikit mendung dan kemudian gerimis. Saya pun memakai jas hujan yang saya letakkan di pinggir carrier. Karena saya tidak suka ngetrek malam, jadi saya beranjak terlebih dahulu dari pos 6 meninggalkan Sandi dan 4 teman lainnya. Saya berjalan pelan menuju pos 7. Di pertengahan jalan, saya merasa mulai ada yang aneh. Perasaan saya harusnya jarak saya tidak jauh dengan Sandi dan lainnya, karena setelah saya mulai berjalan, mereka pun beranjak berdiri, tapi mereka tidak terlihat sama sekali. Saya menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa di belakang saya. Saya berjalan terus ke depan, tapi setiap saya mulai berjalan, saya merasa ada langkah kaki di belakang saya. Saya menoleh lagi, tetap tidak ada siapa-siapa di belakang saya. Sampai saya di satu tanjakan yang lumayan curam. Setelah berhasil menanjak, saya memeluk sebuah pohon yang tidak terlalu besar untuk mengambil nafas sejenak. Saya memejamkan mata dan mengambil nafas dalam-dalam. Tiba-tiba ada sebuah tepukan mendarat di bahu kiri saya. Saya pikir itu pasti Sandi yang sudah berhasil membalap saya. "Kemana aja lo ah? Lama banget jalannya," seru saya sambil membalikkan badan. Tapi setelah membalikkan badan dan membuka mata saya, bukan Sandi yang ada di depan saya, ataupun teman saya yang lain. Yang berdiri di depan saya adalah seorang dengan wajah yang sangat rusak separuh. Berpakaian compang-camping sangat lusuh. Sepertinya cowok. Saya berteriak sejadi-jadinya dan kembali memeluk pohon tadi. "Wah, ya Allah, tolongin. Jangan ganggu gue. Jangan ganggu gue. Sana pergi." Tidak lama kemudian, Sandi dan Mas Arya datang setelah berlari dengan panik karena mendengar teriakan saya. "Hei, hei, diem Dut. Jangan berteriak-teriak gitu. Ada apaan sih? Bikin panik aja," seru Sandi sambil membalikkan badan saya yang tadi masih memeluk pohon. Saya mulai diam, tapi masih mengatur nafas saya yang masih sekali tidak beraturan. Itu tadi ada dia, ada itu San." Rasanya saya susah mengeluarkan kata-kata. Sandi yang mengerti bagaimana saya langsung menenangkan. "Oh iya, gue ngerti. Udah, makanya jangan jalan sendirian. Bareng aja. Yuk jalan lagi." Kami pun melanjutkan perjalanan, dengan saya yang masih merasa diikuti oleh dia yang tadi. Dan ternyata kami adalah 3 orang terakhir di belakang. 3 orang teman kelompok kedua sudah berjalan di depan kami dan menyalip pada saat saya histeris tadi. Keadaan sudah gelap. Saya berjalan di tengah antara Sandi dan Mas Arya. Saya berusaha setenang mungkin setelah kejadian tadi. Walaupun saya merasa dia masih mengikuti di belakang saya.
Gunung Cikuray merupakan gunung yang masih lumayan lebat hutannya. Keadaan makin gelap, hanya ada cahaya yang berasal dari handlamp kami. Di tengah kelelahan saya sempat menangkap sesosok hitam tergantung di pohon besar yang berada di samping jalan setapak yang kami lalui. Karena tidak ingin membuat panik yang lain, saya diam sambil menahan nangis. 10 menit kemudian saya melihat cahaya lampu kecil. Saya pikir itu adalah tenda-tenda kami di pos 7. Setelah sampai di titik terang itu, ternyata bukan tenda kami. Karena saya terlihat sangat lelah, kami bertiga memutuskan istirahat sebentar di depan tenda-tenda itu. Kebetulan rombongan pemilik tenda itu menawari kami minuman hangat. "Masih jauh bang pos 7?" tanya Sandi sambil meniup teh panas di tangannya. "Lah, ini pos 7 bang. Cuman di sini mah sempit buat ngecamp. Yang luas di bawah puncak sana." Jelas seorang cowok dengan syal merah bertuliskan Manchester United. "Oh gitu. Masih jauh kah bang ke sana?" tanya Mas Arta kemudian. "Enggak mas, palingan 10 menitan juga sampai kok." Saya yang mengetahui trek sudah tidak bisa berkata-kata lagi setelah melihat si dia yang tadi minta tolong itu ada lagi di dekat saya. Sekitar 10 meter dari tempat duduk saya. Dia berdiri di tempat gelap. Saya tidak tahan melihat wajahnya yang rusak separuh dan banyak darah di badannya. Dia terus berkata, "Tolong saya, tolongin saya sudah tidak tahan lagi." Akhirnya saya pun berteriak, "Gak bisa, gue gak bisa nolongin lo. Gue gak tahu caranya nolongin lo. Pergi sana, pergi." Seketika semua yang berada di situ kaget mendengar teriakan saya. Saya pun segera beranjak dari tempat saya duduk dan mulai berjalan cepat. Sandi dan Mas Arya segera mengejar saya setelah mengucapkan terima kasih ke cowok Manchester United dan rombongannya. "Di sini, Dut," sahut Mbak N dari sebelah kanan saya sambil menyenteri saya dengan headlamp. Saya segera berlari ke arah tenda itu, langsung duduk dan mulai menangis dengan histeris. Teman-teman saya pun segera menghampiri saya dan mulai bertanya. Sandi dan Mas Arya yang juga sudah sampai menjelaskan sedikit kepada mereka apa yang telah terjadi. Saya pun mulai berkata, "Tadi ada yang minta tolong mbak sama aku. Aku gak tahu harus gimana mbak. Mukanya gitu, aku takut." "Udah, gak usah nangis ya Dut. Nanti kita bacain Yasin aja sama-sama ya. Kita kan gak bisa nolongin mereka selain berdoa," kata Mbak N menenangkan saya. Setelah bisa menguasai diri, saya pun mengganti pakaian saya yang basah dengan pakaian kering. Mbak N kemudian mulai membaca surah Yasin yang selalu dia bawa dalam carrier-nya. Saya yang kelelahan hanya berbaring dan kemudian tertidur. Saya sendiri tidak pernah tahu dan mendengar ada kisah apa lagi yang terjadi di Gunung Cikuray selain cerita urban tentang hilangnya sosok Reni yang tidak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Entah siapa cowok berwajah separuh rusak yang meminta tolong kepada saya pada waktu itu. Ada kisah lain atau hanya jin yang ingin mengganggu saya. Wallahu a'lam.